Shalom untuk kita semuanya, teman-teman sekalian. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya akan beri judul Mengejar Kekudusan. Nah teman-teman, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang seorang tokoh yang bernama Yusuf. Bagaimana Yusuf tetap mempertahankan dan menjaga kekudusan hidupnya. Kita tahu Yusuf digoda oleh istri Potifar, tetapi Yusuf tidak mau, meskipun pada akhirnya dia harus masuk penjara. Nah teman-teman, mengapa kita harus menjaga dan mengejar kekudusan di dalam hidup kita sama seperti Yusuf? Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa kata kudus di dalam Alkitab itu setidaknya memiliki 2 arti. Arti yang pertama, dikuduskan itu berarti dipisahkan, dan itu menunjuk kepada status. Nah teman-teman, pada waktu hidup kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, itu berarti hidup kita sudah dipisahkan oleh Tuhan. Dipisahkan dari mana? Dipisahkan dari kegelapan, dipisahkan dari dunia ini. Nah teman-teman, itu berarti bahwa nilai dan cara hidup kita seharusnya berbeda dari dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dikuduskan berarti disucikan atau dibersihkan terus-menerus oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan itu menuju kepada proses. Jadi teman-teman, yang pertama status, yang kedua proses. Pada waktu kita percaya kepada Yesus, ada Roh Kudus yang masuk di dalam hidup kita, dan Roh Kudus itu terus menyucikan hidup kita. Pada waktu kita berdosa, kita bisa minta ampun kepada Tuhan, dan pada waktu kita minta ampun, hidup kita akan dikuduskan kembali. Jadi teman-teman, pengudusan itu adalah status dan proses yang dikerjakan Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, mengapa kita harus mengejar kekudusan? Saya akan mengajak kita untuk membuka satu ayat, yaitu di Ibrani pasal 12 ayat 14. Saya akan membaca untuk kita. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Teman-teman sekalian, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat Tuhan. Itu berarti ketika kita mau dekat dengan Tuhan, kita harus mengejar kekudusan. Mungkin selama ini teman-teman, hidup kita merasa sangat kosong. Ada sesuatu yang hilang. There is something missing in our life. Dan kita merasa bahwa hidup kita tidak berarti. Mungkin selama ini kita sedang mengejar apa yang dunia kejar. Kita tidak mengejar apa yang paling penting di dalam hidup ini. Kita tidak mengejar kekudusan hidup ini. Sehingga kita merasa bahwa hidup kita merasa sangat jauh daripada Tuhan. Nah teman-teman sekalian, hari ini saya ingin men-sharingkan setidaknya ada 2 alasan mengapa kita harus mengejar kekudusan. Yang pertama, semakin hidup kita kudus, semakin hidup kita bernilai. Nah teman-teman pernah masuk ke toko branded, di mana ketika kita masuk, kita bisa melihat ada barang-barang yang dipajang secara umum. Tetapi selain itu, kita juga bisa melihat ada barang-barang yang dipisahkan secara khusus dan ditaruh di satu tempat. Dan tidak boleh ada sembarangan orang bisa akses ke sana. Ketika kita mau akses ke sana, kita harus minta izin kepada pelayannya terlebih dahulu. Nah teman-teman, kita tahu bahwa barang itu pasti sangat bernilai sekali, bahkan sangat mahal dan berkualitas. Demikianlah teman-teman, seharusnya kita melihat hidup kita. Hidup Anda, hidup saya sangat bernilai dan sangat berharga di mata Tuhan. Itulah sebabnya teman-teman, Tuhan datang ke dalam dunia untuk menebus hidup kita dari dosa-dosa kita. Bahkan Tuhan harus mati di kayu salib untuk menyucikan hidup kita. Tetapi sayang sekali, seringkali kita hidup secara sembarangan. Kita bahkan hidup dengan cara yang murahan sekali, menurut cara-cara dunia. Padahal teman-teman sekalian, hidup kita ditebus bukan dengan jalan yang murahan,
tetapi dengan cara yang sangat mahal sekali, yaitu dengan darah Yesus Kristus di kayu salib. Karena itu saya mengajak kita untuk mengejar kekudusan di dalam hidup kita, karena kita tahu betapa bernilainya hidup kita di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman, perhatikan air mineral ini. Semakin murni air mineral ini, maka dia semakin bernilai dan semakin akan dicari orang. Bayangkan teman-teman, Anda pergi ke satu toko, lalu Anda ingin membeli air mineral ini, dan pada waktu Anda mengambilnya, lalu tiba-tiba Anda melihat ada sesuatu di dalamnya. Saya ingin tanya teman-teman, apakah Anda akan membeli air mineral ini? Tidak, pasti tidak. Kenapa? Karena air ini sudah tidak murni lagi. Nah, teman-teman sekalian, demikian juga dengan hidup kita. Semakin kita mengejar kekudusan, maka hidup kita akan semakin bernilai. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat satu firman Tuhan, yaitu yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 21 sampai 22. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot berumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, teman-teman, mari kita belajar menjauhi nafsu orang muda, menjauhi segala hal yang bisa mengotori hidup kita, sehingga pada akhirnya kita bisa mendapati bahwa hidup kita adalah hidup yang semakin mempunyai nilai yang berbeda dengan dunia ini. Jadi maukah teman-teman mengejar kekudusan? Alasan yang kedua, semakin kita hidup kudus, maka hidup kita akan semakin berdampak dan mempunyai pengaruh bagi orang lain. Teman-teman, kita semuanya pasti pernah minum jus buah-buahan, bukan? Kalau kita pergi ke tempat minum, lalu kemudian kita mau pesan, biasanya kita akan tanya ini jus asli atau tidak. Dan meskipun lebih mahal, kita akan membayarnya, karena kita tahu bahwa jus asli itu memberikan dampak atau pengaruh yang lebih besar bagi tubuh kita, karena mengandung nilai gizi yang lebih tinggi dan lebih besar. Nah, teman-teman sekalian, demikian seharusnya kita melihat hidup kita. Semakin hidup kita kudus, maka kita akan semakin berdampak kepada teman-teman kita, berdampak kepada orang lain. Bagaimana kita bisa memberikan pengaruh kepada teman-teman kita kalau hidup kita sama seperti standar dunia? Ketika dunia menyontek semuanya, kita juga ikut menyontek. Ketika dunia egois, kita juga egois. Ya, sama saja. Itu artinya bahwa hidup kita sama sekali tidak berbuah. Dan kata berbuah itu digunakan oleh Yesus dalam hubungannya dengan hidup kudus. Yuk, kita lihat di Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 2. Saya akan membacakannya untuk kita. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya atau dikuduskannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, teman-teman, apa rahasia supaya sebuah ranting bisa berbuah dan bahkan bisa berbuah lebih banyak? Yang pertama adalah ranting itu harus tetap tinggal di dalam pokoknya, sehingga ia mendapat makanan dari pokoknya. Yang kedua adalah ranting itu harus dibersihkan, supaya ranting itu bisa berbuah lebih banyak lagi. Nah, teman-teman sekalian, apa rahasia supaya hidup kita bisa dikuduskan, sehingga hidup kita bisa berbuah dan akhirnya buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang?
adalah kita harus tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus itu artinya tinggal di dalam firman-Nya. Dan ketika kita tinggal di dalam firman, kita belajar firman, kita membaca firman, kita merenungkan firman, maka hidup kita akan semakin dikuduskan dan hidup kita akan semakin berbuah banyak. Sehingga buah kita bisa dilihat orang dan dinikmati oleh banyak orang, dan akhirnya hidup kita bisa semakin berdampak kepada orang banyak. Saya akan menutup dengan satu tokoh cerita Alkitab yang terkenal, yaitu Simson. Nah teman-teman, rata-rata kita tahu cerita tentang Simson. Simson adalah orang yang dipilih dan dipisahkan oleh Tuhan secara khusus untuk menjadi hakim bagi bangsa Israel. Jadi tugas Simson adalah untuk membela orang Israel dari musuh mereka, yaitu bangsa Filistin. Dan kita juga tahu bahwa Simson punya kekuatan yang luar biasa sekali. Ia pernah membunuh seekor singa dengan tangannya sendiri, dan semua bangsa Filistin takut akan Simson. Tapi sayang sekali teman-teman, Simson tidak hidup di dalam kekudusan. Dia hidup sesuka hati dia. Bahkan dia hidup menurut keinginan daging dia. Jadi dia mau apa, pokoknya dia lakukan saja. Dan akhirnya bangsa Filistin mengutus Delilah untuk menggoda Simson. Dan setelah beberapa kali digoda, Simson akhirnya membeberkan rahasia kekuatannya kepada Delilah. Singkat cerita, Simson pun akhirnya ditangkap oleh bangsa Filistin. Dan untuk merayakan, mereka mengadakan satu pesta di satu gedung yang besar sekali. Lalu pada waktu mereka sedang merayakan pesta karena mereka sudah menangkap Simson, mereka menyuruh Simson untuk datang masuk, ya, di mana kedua mata Simson sudah dibutakan. Dan mereka bahkan mempermalukan Simson dengan menyuruh Simson melawat di depan mereka. Teman-teman sekalian, ini hal yang sangat memalukan bagi seorang pahlawan yang punya kekuatan yang luar biasa. Setelah selesai, Simson akhirnya dituntun oleh seorang anak kecil ke tiang dari gedung yang besar itu, 2 tiang. Lalu saat itulah Simson sadar dia sudah jauh daripada Tuhan. Saat itulah dia sadar dia harus kembali kepada Tuhan. Dan saat itulah dia berseru yang terakhir kepada Tuhan. Teman-teman, sepanjang hidupnya Simson tidak pernah berdoa maupun berseru kepada Tuhan. Tetapi di saat-saat terakhir Simson berseru kepada Tuhan. Tuhan, sekali lagi beri saya kekuatan. Dan setelah Simson berdoa, dengan sekuat tenaga dia meruntuhkan tiang yang menyangga seluruh gedung itu, dan kedua tiang itu pun roboh. Dan pada hari itu 3.000 orang dari bangsa Filistin meninggal. Teman-teman, apakah hidup kita sudah dikuduskan dan dipisahkan? Apakah selama ini kita justru hidup menjauh daripada Tuhan sama seperti Simson? Mari kita belajar mengejar kekudusan. Saya akan menutup dengan satu ayat di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9. Saya akan membaca untuk Anda. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Nah teman-teman, maukah kita mengejar kekudusan? Tanpa kekudusan, kita tidak bisa melihat Tuhan. Tanpa kekudusan, maka hidup kita tidak akan ada artinya. Tanpa kekudusan, maka hidup kita tidak bisa berdampak kepada orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman. Tuhan, kiranya ya terus memberkati firman-Mu boleh tumbuh di dalam hati anak-anak-Mu, sehingga setiap anak-anak-Mu boleh belajar hidup di dalam kekudusan, boleh belajar
hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu, berkati hidup mereka, berkati studi mereka, berkati keluarga mereka. Tuhan jagai kami, pelihara kami di dalam anugerah di masa-masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy,